Saudara milih untuk ikut Tuhan daripada ikut dunia, gak akan sia-sia. Tuhan gak akan pernah berhutang dan tidak ada satupun orang yang dapat meniadakan imanmu kepada Yesus. Orang bisa tutup jalan saudara, tapi gak mungkin bisa tutup berkat saudara. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Terimalah salam terbaik, termanis dari mimbar yang kudus ini. Shalom, kerinduanku church. Bisa lebih semangat lagi dong, shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Sebelum melihat tangan-tangan yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Kasih salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan yang undang kamu datang, bilang saudara. Tuhan yang undang kamu datang saudara. Yuk keluarkan pulpen dan catatan saudara. Tema khotbah hari ini Bapak Ibu dibayar dengan air mata. Saudara, ketidaktaatan dibayar dengan air mata. Rasa-rasanya judulnya mirip-mirip sinetron di Indonesia saudara ya. Dibayar dengan air mata. Ada lagu dibayar dengan dusta ya saudara ya. Tapi hari ini goal dari khotbah ini untuk mengajar saudara bahwa ketika saudara dan saya memilih untuk memberontak terhadap Allah, memilih untuk melawan atau tidak taat kepada Allah, maka kerugian ada di pihak setiap saudara dan saya. Nah, nggak tahu gimana Bapak Ibu selama belakangan ini Tuhan kuat taruh di hati saya sebuah kata, sebuah kalimat mungkin atau yang sederhananya sebuah kata yaitu taat. Sama-sama bilang sama saya taat. Karena ketika kita taat kita akan melihat berkat Tuhan dinyatakan. Saudara boleh pintar tapi kalau saudara nggak taat, saudara nggak akan ngalamin apa yang Tuhan rancangkan. Saudara boleh orang yang sangat beriman tapi kalau saudara tidak taat, maka iman saudara juga nggak akan melakukan apapun. Kalimat yang sederhana, saya percaya jemaat kerinduanku church, saya percaya saudara yang datang ibadah tengah minggu ini, saudara tahu bahwa taat itu adalah hal yang Tuhan minta, yang setuju bilang amin. Minggu lalu kita belajar, kita taat bukan karena kita takut api neraka. Kita taat sesederhana karena kita tahu Tuhan mau yang terbaik buat kita. Tuhan mau apa Bapak Ibu? Yang terbaik buat kita. Dan kabar baiknya apalagi kenapa kita perlu taat? Karena Tuhan tahu masa depan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu masa depan. Jadi setiap keputusan yang kita ambil, kita nggak tahu baik apa tidak. Tapi Tuhan tahu. Jadi untuk hidup ini in order supaya masa depanmu aman, in order supaya hidupmu gampang, in order supaya saudara dapat menemukan apa yang menjadi mau Tuhan, maka gampang banget. Saudara cukup bekerja sama Tuhan. Yaitu apa? Taat. Seluruh larangan yang Alkitab tulis itu untuk kebaikan kita. Mari kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Sebuah pidato terakhir dari Nabi Musa kepada bangsa Israel. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Ini kalimat Nabi Musa sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. And by the way, khotbah ini bukan peluru nyasar, tidak bermaksud untuk kepada siapapun. Tapi kalau ada orang yang ingin diajar oleh khotbah ini, biarlah saya menjadi orang yang pertama diajar oleh khotbah ini, sehingga saudara dan saya jemaat juga boleh diberkati firman Tuhan. Ya, Ulangan 28 ayat 1 dan 2 kita baca dengan semangat 45 kerinduanku church Kelapa Gading 3, 2, ya. Maka Tuhan Allahmu akan apa? Mengangkat engkau di atas segala. Siapa yang mau hidupnya diangkat oleh Tuhan? Gampang banget, gampang banget. Bukan kamu, bukan kekuatanmu, bukan kepandaianmu. Tapi Alkitab bilang, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dalam perjanjian lama, berkat itu mengandung syarat. Dalam perjanjian lama, berkat itu mengandung apa Bapak Ibu? Syarat dan ketentuan berlaku. Dalam perjanjian baru ketika Yesus mati di kayu salib, syaratnya Tuhan sudah bayar. Tapi bukan berarti di atas kayu salib Yesus sudah bayar. Tapi bukan berarti kita nggak melakukan apapun. Alkitab saya bilang jika engkau baik-baik, sama-sama bilang sama saya baik-baik. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bukan saja baik-baik mendengar dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka, kata sambung dari perintah di atas, maka kata Tuhan. Saudara, ketaatanmu sama Tuhan gak akan sia-sia. Saudara,
kalau saudara milih Tuhan daripada milih dunia, nggak akan sia-sia. Saudara milih untuk ikut Tuhan daripada ikut dunia, nggak akan sia-sia. Tuhan gak akan pernah berhutang dan tidak ada satupun orang yang dapat meniadakan imanmu kepada Yesus. Orang bisa tutup jalan saudara, tapi gak mungkin bisa tutup berkat saudara. Amin saudara. Maka Tuhan Allahmu, kata kita, akan mengangkat engkau. Engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua kita baca sama-sama dengan semangat 45. Mumpung ini akhir bulan, besok kita akan masuk awal bulan 3, 2, sambil angkat tangan kananmu saudara. Dengan iman ucapkan kalimat ayat yang kedua ini. 3, 2 ya. Segala. Sekali lagi sekarang tangan kananmu di dada. Dengan iman katamu ganti dengan kata saya. 3, 2 ya. Segala berkat ini akan datang kepada saya. Dan menjadi bagian saya. Jika saya mendengarkan suara Tuhan Allahku. Bapak Ibu, ayat ini adalah bagian dari pidato terakhir Musa kepada bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian. Pasal ini adalah lanjutan dari perjanjian antara Tuhan dengan Israel, covenant antara Allah dengan Israel. Sebelum Israel masuk ke tanah perjanjian, Allah membuat covenant. Allah membuat sebuah perjanjian. Perjanjiannya gampang. Ayat 1 sampai 14 dari kitab Ulangan 28, berkat jika taat. Dari ayat yang 15 ke 68, kutuk jika tidak taat. As simple as that. Karena Allah tahu sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka diambang tanah perjanjian. Jangan buru-buru bilang ini Taurat, kasih waktu saya untuk mengajar sama saudara. Israel berada di ambang tanah perjanjian dan Tuhan menegaskan. Tuhan menegaskan apa? Tanah perjanjian, kuncinya menikmati tanah yang limpah susu dan madu. Kuncinya adalah ketaatan. Ketaatan. Lagi-lagi saya bilang sama saudara, kuat Tuhan kuat taruh di hati saya. Untuk menyampaikan soal ketaatan. Ketaatan, taat. Gak usah banyak ngomong, taat. Gak usah banyak tanya, taat. Gak usah banyak mikir, taat. Saudara lu pun diam, saya akan ngomong taat. Amin. Karena khotbah taat mungkin gak menarik. Karena yang menarik adalah berkat. Tapi tahukah saudara bahwa Allah menyiapkan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan hari itu hanya akan dapat tergenapi dalam hidup orang percaya. Ketika saudara mau taat. Ketika saudara mau ikut kepada apa yang Tuhan siapkan. Yesaya 1 ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Mari kita baca dengan semangat 45. 3 Yesaya 1 ayatnya yang ke-19. Kita baca saudara, mungkin ayatnya nggak ada, tapi saya bisa lihat di sini. Saudara, oke, yang megang slide nggak taat. Yesaya 1 ayat yang ke-19, ini 16. Dia mengatakan demikian, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Yuk kita baca ya, 3, 2, iya. Jika siapa yang di sini anaknya Tuhan? Anak tugasnya apa Bapak Ibu? Taat. Di kantormu ada aturan main nggak? Di sekolahmu ada aturan main nggak? Di kantor, di pasar ada aturan main? Di bangsa ini ada aturan main? Di gereja ini ada aturan main? Kalau saudara ikutin aturan main, maka engkau akan baik-baik saja, betul tidak? Kalau kamu ikutin apa yang diajarkan oleh kantormu, kalau kamu masuk jam 10 dan pulang jam 5 dan pekerjaan kau lakukan, maka akhir bulan dapat gaji. Ini diam semua, belum gajian atau udah habis? Betul apa betul? Tapi kalau kamu masuk jam 2, pulang jam 2.30, 30 hari masuk, kok cuma masuk 3 hari. Setiap kerjaan kok nggak ngelakukan, saya mau tanya. Dapat gaji nggak? Dapat, pecat. Betul apa betul? Kalau saudara nyetir di jalan, kecepatan 120 km per jam paling maksimal. Engkau menyetir 220.000 km jabah. Kecelakaan apa aman? Kecelakaan. Taat. Saya nggak ngerti gimana menjelaskannya kepada saudara dengan sangat sederhana. Tapi izinkan saya ngomong sama saudara yang pertama.
Kita taat bukan takut api neraka. Sederhana karena kita tahu dari seluruh orang di muka bumi, dari semua pribadi di muka bumi, Tuhan mau yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan mau apa? Yang terbaik buat kita. Dan Tuhan cuma minta. Iman artinya adalah taat. Beriman tanpa ketaatan bukan beriman. Iman artinya apa Bapak Ibu? Taat. Yang pertama, ketaatan sepenuh hati akan membuka pintu berkat dan kemenangan. Saudara, tahun ini gereja ini punya tema besar, The Years of Many Open Doors. Tahun di mana Tuhan banyak buka pintu. Siapa yang mau bersaksi tahun ini Tuhan udah banyak buka pintu? Puji Tuhan, minimal pintu belakang lah. Bagi saya pribadi pun sudah banyak pintu yang Tuhan buka. Saudara, kitab mengatakan Yosua 6 ayat yang ke-10, mari kita baca. Yosua 6 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi janganlah bersorak. Sepatah kata pun janganlah. Sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu apa? Maka kamu harus. Kita tahu ayat ini. Yosua seorang yang kaya akan pengalaman militer. Tapi dia memilih untuk taat. Tahu lebih banyak tapi tanpa ketaatan tidak akan bekerja apapun. Kamu boleh nggak tahu banyak tapi kamu taat, kamu akan melihat hal-hal yang dahsyat terjadi sama kamu. Saya pendeta yang percaya orang kalau taat maka Tuhan pasti ikut campur sama hidupnya. Saya ulang lagi, orang tuh kalau hidupnya taat sama Tuhan maka Tuhan pasti ikut campur sama orang itu. Iman, kata D.L. Moody, Bapak Ibu, iman adalah ketaatan. Mengapa kita begitu takut untuk taat? Kita berpikir kita kehilangan sesuatu. Tetapi Anda akan tahu bahwa Anda tidak pernah kehilangan apapun yang sungguh berharga. Kecuali jikalau Anda kehilangan ketaatan pada Tuhan. Apapun yang kelihatannya kehilangan karena kamu taat sama Tuhan. Percayalah, tidak ada yang lebih berharga daripada kamu gak taat sama Tuhan. Amin. Gampangnya begini, karena Tuhan tahu masa, dia tahu ada apa di depan. Kita baru baca berita, tadi ada tsunami. Kita baru baca berita, gempa 8,2 ya. 4. Ya udah biar aman, 5. Gempa 7. Bodoh amat lah. Pokoknya ada gempa di Rusia. Langsung ada tsunami di mana-mana. Tadi saya ngobrol sama beberapa pekerja di belakang. Pengerja ngomong gini, ya Pak, puji Tuhan ya Pak, tsunami-nya masih kecil. Terus saya bilang sama dia, itu bukan puji Tuhan, itu Tuhan masih kasih peringatan. Tuhan masih ingetin. Ibarat saya manggil anak saya masih begini nih, gene. Kalau nggak nengok, gene. Kalau masih nggak dengar, gene. Kalau masih nggak dengar, hilang dia. Jadi hari ini Bapak Ibu kita baca, tadi saya baca berita lagi. Bapak Ibu sudah bisa klik di detik.com. Balita di Pontianak kena sifilis karena diperkosa oleh pamannya. Dunia makin gila. Dunia makin hancur. Apa bedanya kamu sama orang dunia kalau kamu gak taat sama Tuhan? Kamu jangan klaim janji firman Allah, aku gak akan dirusakkan kalau cara hidupmu sama seperti dunia. Kamu jangan klaim firman Allah kalau kamu bilang aku akan diberkati di masa sukar kalau cara hidupmu sama seperti dunia. Pak Bu, sebagai gembala saudara, Tuhan kuat taruh di hati saya, taat. Saya nggak tahu apa panggilanmu, saya nggak tahu apa mimpimu, saya nggak tahu apa yang menjadi pengharapanmu ke depan. Tapi semua yang kamu harapkan tidak akan bisa terjadi kalau kamu nggak taat. Kalau kamu nggak mau dengerin. Kita dengar, kalau kita pergi ke dokter, dokter bilang minum obat ya sehari 3 kali. Minum obat setelah makan. Jangan makan ini, jangan ini. Kita pulang. Kita tebus obatnya. Kita bayar obatnya. Tapi kita tidak minum obatnya. Sembuh apa tidak? Sembuh, mati. Ada banyak orang Kristen tebus obatnya. Tahu obatnya. Tahu dokternya.
dapat kesempatan untuk sembuh. Tapi melakukannya, mereka pikir karena kasih karunia, maka makan obat pun dikunyahin. Saya selalu percaya bahwa kasih karunia bukan license untuk kita males-malesan. Amin. Bahwa kita belajar dari namanya Yosua. Yosua dia belajar untuk taat. Harga ketidaktaatan sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari kesenangan yang diberikan ketidaktaatan sementara. Saya ulang lagi sama saudara, mungkin hari ini kelihatannya untuk tidak taat lebih mudah. Mungkin hari ini kelihatannya untuk tidak taat lebih menyenangkan. Mungkin hari ini kelihatannya untuk ikutin arus kelihatannya lebih gampang. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta yang dipercayakan Tuhan untuk melayani saudara, dear anak-anak muda, dear orang-orang marketplace, dear orang-orang yang datang ke gereja, kau yang menyaksikan secara streaming ataupun onsite. Dengar baik, ketidaktaatanmu hari ini harganya mahal nanti ke depan. Kamu sedang menunda promosi dari Tuhan. Kamu sedang mensabotase. Kadang-kadang yang mensabotase jalan menuju kemenangan bukan setan, tapi kita yang membiarkan setan menghalangi kita. Ketidaktaatanmu mensabotase promosi Tuhan. Ketidaktaatanmu mensabotase berkat Tuhan. Ketidaktaatanmu menunda berkat Tuhan. Ketidaktaatanmu menutup pintu Tuhan. Ketidaktaatanmu menunda pemakaian Tuhan. Ketidaktaatanmu menunda hal-hal yang besar terjadi sama saudara. Entah berapa kali saya lihat orang penuh talenta, penuh kemampuan, tapi satu titik dia tidak taat, hilang. Karena pada prinsipnya skill Tuhan bisa kasih, talenta Tuhan bisa berikan, kemampuan Tuhan bisa. Tanpa ketaatan, udah bagus tuh gua. Saya banyak ketemu orang-orang saya lihat penuh dengan talenta. Saya banyak ketemu orang-orang hebat. Kalau nyanyi suaranya baru shalom, malaikat pun pensiun. Dengar baik. Saya udah hidup cukup lama. Sudah melihat dengan mata kepala saya. Talentamu bukan modal utamamu. Ada orang begini, gue jago nyanyi, gue bisa maju, no. Ada orang begini, oh gue kaya, gue bisa maju, no. Ada orang begini, oh gue punya koneksi, itu modal utama, no. Sebagai hamba Tuhan, Tuhan kuat di hati saya taruh. Taat. Ketaatanmu adalah modal utama. Ketaatanmu adalah modal utama. Justru di saat orang memilih untuk tidak taat, itu kesempatan kita untuk taat. Justru di saat orang memilih untuk memberontak, itu kesempatan kita untuk tidak memberontak. Justru di saat banyak orang memilih jalan yang lain untuk tidak taat sama Tuhan, itulah kesempatan kita untuk taat sama Tuhan. Karena dengar baik, hanya orang yang taat akan diangkat, dipromosikan, dan akan dibedakan oleh Tuhan di dunia ini. Kamu boleh talented, kamu boleh orang hebat. Lihat malaikat yang hebat, namanya Lucifer. Dia memberontak terhadap Allah. Allah buang. Ketidaktaatanmu akan menunda. Ketidaktaatanmu akan mensabotase hidupmu. Kadang-kadang yang mensabotase promosi kita bukan iblis. Kita. Tak berapa banyak orang, kata Paulus, menurut ukuran dunia, sudah seharusnya dia menjadi dewasa rohani. Izinkan saya pakai bahasa saya. Menurut ukuran dunia, orang itu sudah harusnya ada di level ini. Tapi karena masih main-main sama Tuhan, masih di level ini. Saudara, atau perkataan saya gak buat-buat. Karena beberapa dari kamu ada di posisi itu. Bukan kamu kurang pintar. Bukan kamu kurang hebat. Karena kamu ngelawan Tuhan terus. Jarang ya dengar saya ngomong kayak gini ya. Makanya harus ada tengah minggu. Biar aslinya Gideon muncul. Roaring Lion. Ya. Mungkin kita akan rutin bikin ini. Biar saya khotbah gak dikejar-kejar waktu. Biar saya khotbah teriak-teriak suka-suka gua. Gak suka, datang lagi. Kamu tahu kok omongan saya. Kamu sadar bahwa seharusnya kamu udah di level ini. Seharusnya detik ini kamu udah bebas dari financial problem. Seharusnya hari ini kamu udah punya keluarga, udah nikah, happily ever after. Punya rumah, punya anak.
Seharusnya kamu di level ini kamu udah jadi senior, manager, and etc. And so. Tapi karena kamu terus sabotase, ketemu cowok datang lagi. Dapat godain lagi, seks ikut lagi. Digodain lagi sama uang, jatuh lagi. Sehingga kau lihat dan kau bilang kayak, dan ada banyak dari kamu yang udah mulai nyerah. Capek. Mau rata dulu, baru mau taat. Mau opa oma dulu, baru mau taat. Adik-adik muda, terpujilah nama Tuhan yang mengundang kamu ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan sedang memberikan kamu kebaikan hari ini. Dia sedang mempersingkat penderitaanmu. Kalau hari ini pulang dari tempat ini, kamu dengar dan kamu taat. Maka lihat, gak usah jauh-jauh. Tahun ini berganti. Asal kamu taat. Asal kamu gak ngelawan Tuhan. Lihat. Pegang omongan saya. Kamu taat. Buang mati-mati kamu yang bilang nanti mati. Udah. Orang yang taat. Tuhan ikut campur sama hidupnya. Oke. Jangan pakai otakmu yang segede bapau itu untuk ngereka-reka jalan hidupmu. Udah. Ketemu cowok, adik-adik muda yang belum nikah, tanya, gereja mana kau? Mohon maaf, aku nggak gereja. Lo gue N. Boleh teman nggak? Nggak. Boleh kenal nggak? Nyesel gue kenal lo. Taat. Karena ketaatan akan membuka pintu berkat Tuhan. 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Sekali lagi saya mau bilang, orang tuh kalau hidupnya taat, Tuhan pasti ikut. Roma 8:28. Ada banyak orang kutip ayat ini tanpa tahu makna ayat. Roma 8:28 kita baca sama-sama dengan semangat 45. 3, 2, ya. Banyak orang kutip ayat ini, kita tahu sekarang dia jatuh dalam dosa, kita tahu sekarang Allah itu bekerja, dia mengalami ketahuan penipuan, oh kita tahu sekarang Allah terus bekerja. Banyak orang Kristen kutip ayat ini, mohon maaf ini bukan penghakiman, tetapi mana ayatnya? Wah, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam untuk apa? Bagi mereka yang, yaitu bagi mereka yang apa? Terpanggil sesuai dengan Allah akan turut bekerja dalam hidup orang percaya kalau orang itu izinkan Allah bekerja di dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau kamu nggak mau taat, jangan kutip ayat ini. Kalau kamu nggak mau taat, jangan berani-berani kutip ayat ini. Gimana Allah turut bekerja kalau kamu gak mau taat? Adik-adik muda, dengar baik perkataan saya, I do love you. I do love you. Tidak ada kebanggaan terbesar sebagai seorang pendeta melihat jemaatnya diberkati Tuhan. Itulah kebanggaan terbesar kami. Susah cari pendeta. Senang gak dicari pendetanya, gak apa-apa. Kami sudah biasa. Cari kerja, pendeta dicari. Udah dapat kerja, pendeta gak dicari. Mau dipecat, pendeta dicari. Enggak jadi dipecat, pendeta enggak dicari. Akhir bulan, pendeta dicari. Awal bulan, pendeta enggak dicari. Kami sudah terbiasa dengan itu semua. Hari ini kamu datang karena kamu lagi banyak masalah mungkin. Maka kamu cari. Apalagi judulnya pas dengan hidupmu. Dibayar dengan air mata. Dan kamu mulai baca judulnya, gila nih Gideon nih ngerti banget. Memang lu lagi banyak air mata nih, ya kan. Tadi pas penyembahan semua pada nangis. Karena gue bilang, gue bego. Halo. Berapa banyak dari kita, saya mau tanya, kalau kamu bisa ngomong sama dirimu 10 tahun yang lalu, punya mesin waktu, kau terbang ke 10 tahun yang lalu, atau ke waktu-waktu itu tuh, waktu kebodohanmu, saya mau tanya, kau akan terbang kan ke masa lalu kan?
Dan kau akan apa kan? Kau akan jambakan dirimu di masa lalu kan. Kau akan bilang sama dirimu masa lalu, hey, lu yang bodoh, gue yang susah. Lu yang nafsu, gue yang susah. Lu yang egois, gue yang susah. Ini soft spoken. Nggak marah. Cuman bataknya muncul. Oh iya, kita kan mau terbang ke masa lalu kan. Terus kita temuin kan dirimu 15 tahun yang lalu. Dan kau akan bilang sama dia, putusin sekarang. Terus dulu kan yang masa lalu kan gak tahu apa-apa kan. Tapi dia baik. Lontong. Lu yang polos-polos bego gini nih. Nanti begini-gini. Putusin gak? Gue gak akan pergi ke masa depan kalau lu gak putusin. Tapi kan masalahnya itu kan hanya fiksi. Masalahnya kan itu hanya di film Doraemon. Aku ingin begitu. Aku ingin begini. Ingin itu, ingin. Bodoh amat. Adik-adik muda. Adik-adik muda. Sekarang aja udah banyak kebodohan kita kan. Kita gue udah lama bertobat. Lu. Kita, sorry. Itu gue dulu. Gue mah sekarang udah dalam anugerah Allah. Orang tuh kalau hidupnya taat, Tuhan pasti ikut campur. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya taat, Tuhan pasti ikut campur. Bukan berarti kalau nggak taat Tuhan nggak ikut campur, cuman ya itulah. Ketaatan akan mendatangkan mukjizat yang besar. Tapi ketidaktaatan. Mari kita lihat kedua. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Saudara siap diberkati lebih dalam lagi? Coba bilang kiri kanan saudara, is getting better, khotbahnya bilang. It's getting better. Amin. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan kita. Yosua 7. Tengah mindset atau tengah khotbah ini atau inti dari khotbah ini, kita akan melihat kisah bangsa Israel di Yeriko. Yosua 7 ayat 1 dan 7. Yuk kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Iya, tetapi mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu lalu. Ayatnya yang kedua, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka, demikian pergilah, intailah. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota. Ayat yang ketiga, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan, sebab orang-orang di sana apa? Kita belajar bahwa Alkitab katakan Israel baru menang dari Yeriko. Yeriko lebih besar, kota berkubu, kota militer. Mereka baru mengalami kemenangan yang gilang-gilang. Bahasa gampangnya mungkin saya nggak tahu tepat apa tidak. Tapi mereka baru mengalahkan mungkin bangsa Cina atau mungkin bangsa Rusia. Dan mereka ketemu dengan kota yang kecil, kota Ai. Bapak Ibu, kota Ai ini pasti di pick. Ai. Kalau Ai sih, kalau Papa Ai, kakak saya orang Batak ngomong sama temennya, kalau Ai, gue bilang lo orang Siantar gak usah Ai lu. Kalau segi 4 nggak ada enci-enci pik lu. Lo enci-enci Siantar. Sebab orang-orang Ai, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar di depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim. Dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu dengan amat sangat. Ayat yang ke-6, Yosua pun mengoyakkan jubahnya. Sujud ia dengan mukanya sampai ke tanah. Di depan tabut hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. 7 kita baca sama-sama. 3, 2 ya.
Bapak Ibu, seperti saya bilang bahwa bangsa Israel baru meraih kemenangan gilang gemilang, kemenangan yang sangat besar di kota Yeriko. Mereka baru menang. Yeriko adalah kota militer, banyak bangsa, banyak raja nggak bisa mengalahkan kota itu. Mereka penuh percaya diri, ibarat PS, Bapak Ibu PS yang suka main PS, Winning Eleven bola. Ya udahlah. Itu tuh panahnya ke atas, merah, menyala abangku. Keren, wow keren banget. Mereka pergi ke kota Ai, Bapak Ibu, lurus sedikit itu. Fluid lurus sedikit. Mereka pergi ke kota Ai, Bapak Ibu, dengan 3.000 orang. Mereka pikir gila ini menang nih, pasti menang nih, menang. Mereka lupa bahwa mereka menang bukan karena mereka hebat, karena Tuhan menyertai mereka. Saya ulang sekali lagi, kamu gak boleh lupa, kamu maju, kamu berhasil, kamu sukses bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhan menyertai setiap kamu di tempat ini. Saya selalu bilang sama saudara, saya siap ditinggalkan oleh siapapun, saya siap. Karena memang dalam pengalaman saya mengikut Tuhan ada banyak orang meninggalkan. Tapi jangan satu pribadi pergi meninggalkan saya. Namanya Yesus. Makanya ketika Daud jatuh dalam dosa, apa kata Daud? Ambillah semua, tapi jangan rohmu yang kau ambil daripadaku. Karena Daud tahu orang bisa Tuhan gantikan, tapi Tuhan tidak ada yang dapat menggantikan. Karena Daud tahu orang banyak boleh menyokong kamu, tapi kalau Tuhan menentang kamu, kamu pasti kalah. Karena Daud tahu orang banyak boleh menentang kamu, tapi kalau Tuhan menyokong kamu, kamu pasti menang. Dengar baik perkataan saya, perkenanan Tuhan dapat mengubah hasil air hidupmu. Tapi pertentangan Tuhan dapat mengubah jalan hidupmu. Orang boleh bilang kamu hebat, kamu bakal sukses. Oh dia tuh bakal menjadi someone loh. Oh dia akan menjadi big loh. Kalau Tuhan menentang kamu, tunggu tanggal mainnya di bioskop-bioskop kesayangan Anda. It's over. Hasilnya, endingnya jelas. It's going down. Alkitab mengatakan Israel penuh percaya diri. Tapi Alkitab bilang mereka mengalami kekalahan memalukan di Ai. Karena dosa satu orang. Akan secara rahasia mengambil barang-barang terlarang yang seharusnya dipersembahkan Allah. Dipersembahkan kepada Tuhan dan menyembunyikan di tendanya. Ayat ini menegaskan dengan segala hormat. For the love of God. Dosa rahasia menghalangi berkat. Dan merugikan orang banyak. Meskipun mereka baru memenangkan pertarungan besar dari Yeriko. Besar. Tapi mereka dipermalukan oleh kota kecil namanya Ai. Kenapa? Karena satu pribadi namanya Ahan menyembunyikan. Mari kita ayat yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, ya orang. Ayatnya yang ke-20, ayat yang ke-12, sebab itu orang Israel mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka, aku tidak akan menyertai kamu jika tidak kamu punahkan dari apa? Rick Renner bilang demikian, Bapak Ibu. Dosa terutama yang disembunyikan dapat membawa dampak buruk. Tidak hanya bagi individu, tapi bagi komunitas. Dan dapat menghentikan Anda dan saya dari kemenangan. Dari kemenangan. Dosa rahasia. Dosa rahasia. Alkitab bilang mari kita baca ayat yang ke-20 dan ke-21. Kita baca, lalu Akan menjawab Yosua, katanya benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah. Sebab beginilah perbuatanku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah. Buatan Sinear dan 200 sikal perak, sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginnya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, di dalam tanah dan perak. Apa Bapak Ibu di bawah sekali, sama-sama bilang sama saya, di bawah sekali. Ayat yang ke-22, bantu saya 3, 2 ya, lalu. Dan sesungguhnya semuanya itu apa? Disembunyikan dalam kemah Akan dan perak itu ada di apa? Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, di bawah sekali. Lebih semangat lagi, di bawah sekali. Kenapa Alkitab bilang di bawah sekali? Alkitab sedang membilang bahwa sepandai-pandainya kamu menyempatkan dosamu, sehebat-hebatnya kamu menyembunyikan dosamu. Saya selalu bilang sama saudara, dengar perkataan saya, tidak ada dosa
yang tidak akan ketahuan. Pasti ketahuan. Amin. Alkitab bilang di bawah sekali. Kalau saudara bisa Google it, kalau saudara bisa cari caption yang benar. Kemah orang Israel bagi Akan itu suku besar. Bapak Ibu. Kemahnya itu, ini tenda Bapak Ibu, akan ada alas-alas. Jadi kalau bilang di bawah sekali, bisa jadi dia sudah menggali tanah yang cukup dalam. Baru ditutupin dengan yang namanya tanah lagi. Ditutupin dengan yang namanya alas. Dengan berbagai macam hal. Baru di atas. Jadi ayat ini sedang bilang sama kita saudara dan saya. Kamu boleh menyembunyikan di bawah sekali. Manusia bisa gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Amin. Dosa rahasia. Apa dosa rahasiamu hari ini? Your secret sin. Saudara mau tahu gak dosa yang paling bahaya dosa apa? Menghujat Roh Kudus, ya. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang disembunyikan. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang Anda sembunyikan. Itu akan membusuk dalam diri Anda seperti kanker dan perlahan-lahan meracuni seluruh jiwa Anda. Lagi-lagi ini bukan peluru nyasar. Saya hanya hamba Tuhan yang menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati. Kalau hari ada dosa tersembunyi, bereskan. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Saya ulang lagi, dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Dalam istilah pajak pemutihan. Apa Bapak Ibu? Pemutihan apa sih konsepnya? Ini gak pernah bayar pajak ya? Ngaku. Betul? Bilang kiri kanan saudara, ngaku. Pak. Saya gak bilang ngaku ya langsung hari, ma aku begini-gini, langsung besok cerai. Saya mau bilang sama saudara, bereskan. Bereskan. Dari kemenangan yang gilang gemilang akan mensabotase kemenangan Israel. Kalau saudara baca ayatnya, mari kita baca lagi ayatnya. Biar saudara bisa lebih mengerti apa yang saya ingin sampaikan sama saudara. Nanti saudara bisa baca Bapak Ibu ayatnya di Yosua. Ini kan Yosua 7 ya saudara ya. Dan saudara bisa baca di ayat yang Yosua 8. Saya nggak taruh di sini di Yosua 8. Barang yang akan curi, barang yang akan simpan di Yosua 8 bilang gini Allah. Sekarang serang mereka. Seluruh emas menjadi milikmu kata Allah. Jadi sebenarnya dari awal itu mau dikasih ke Akan. Betul tidak? Betul gak saudara? Ini saya ulang lagi ya. Akan curi emas, perak sama jubah. Yang ngerti bilang amin dulu. Ketika Akan dihukum oleh Allah. Di Yosua 8, tadi Yosua 7. Di Yosua 8 ketika mereka udah bertobat. Allah bilang gini sama Yosua. Serang lagi bangsa Ai. Seluruh emas, perak buat kamu dan pasukanmu. Jadi sebenarnya kalau akan sabar, yang ngerti bilang amin dulu. Kalau akan apa Bapak Ibu? Sabar, maka itu juga punya dia kok. Makanya kamu kadang-kadang cuma perlu apa? Jangan kalau lagi ditekan, lari dari Tuhan. Jangan kalau lagi masa sukar, jadi license to doing sins. Jangan baru ditekan dikit, langsung kayak putri malu. Halo? Jangan karena bos baru marahin dikit, aku mabok ah. Kualitas kita sebenarnya
terlihat bukan di gereja. Kualitas kita yang paling sebenarnya terlihat ketika kita berada dalam tekanan. Halo? Betul tidak? Maka heat itu, panas itu hanya menunjukkan kamu ini jerami, rumput, kayu, atau emas. Kalau jerami, rumput, kayu habis dibakar. Kalau emas dibakar makin apa? Makin murni. Makin apa Bapak Ibu? Murni. Ada banyak orang nyembah Tuhan di gunung. Di tempat tinggi, kemenangan, kemuliaan. Waduh dahsyat deh. Story-nya Alkitab banget. Keren gitu, Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Hashtag Yehovah Jireh. Hashtag I'm feeling blessed, feeling blessed. What I said. I'm so blessed. Gak lucu. Besok Jumat di Bekasi khotbahnya beda. Bukan ini lagi. Datang lagi. Biar gue marah-marahin lo lagi. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kualitas saya terlihat bukan keadaan baik. Justru ketika keadaan tidak baik. Siapa saya sebenarnya terlihat di situ. Betul nggak? Saya mau tanya. Rumahmu kuat nggak kuat itu ada badai atau nggak ada badai? Ada badai kan? Justru dari badai lah kita tahu kuat juga nih rumah ya. Waktu akan membuktikannya. Akan menyembunyikan itu dari Tuhan. Ada orang nanya gini sama saya, anak muda. Kak, kok saya jatuh mulu ya? Kok saya gagal mulu ya? Kenapa ya Kak? Terus saya tanya, jangan tanya saya. Ngobrol. Dia ngaku deh. Dia suka main kartu tarot. Dia punya teman yang katanya punya sixth sense. Suka nanya. Kamu kalau anak tuh masih suka main dukun-dukun, bertobat kamu. Bertobat. Hei! Soft spoken. Amin. Hati-hati dibalut dengan yang namanya gaul. Saya pernah ke Bali Kak. Saya stres Kak. Saya ikut aja tuh. Gak boleh ngomong, bahaya. Air penyucian. Terus saya bilang sama dia, emang darah Yesus kurang suci? Sampai kamu harus pakai suci itu? Setuju gak sama saya? Amin. Temennya bilang, teman saya orang gereja juga kok Pak. Teman saya bilang gini, nih. Lu nih, unsur lu nih banyakan ini. Lu harus pakai ini. Warna baju lu harus begini. Lu harus ini. Jauhin yang ini. Maka hidup lu pasti maju, sep. Kamu gak bisa ikut Tuhan, masih ikut dunia. Gak boleh. Kamu gak bisa ikut Tuhan, tapi masih berjalin hubungan dengan dunia. Gak bisa. Kamu gak bisa main dua kaki. Kamu gak boleh Yesus adalah segalanya, tapi kamu punya sepia. Selamat tidur kekasih gelapku. Lo gak usah nyanyi. Dosa rahasia akan menstop kamu. Saya ngomongnya juga buat diri saya sendiri kok. Hear me out. Saya ngomongnya juga buat diri saya, buat my pastoral, my leaders, my team, untuk my servant. Mari sama-sama kita gak usah ketawa-ketawa ngomongin, gak usah banyak bacot, diam, lihat dalam diri lo. Masih ada gak? Jangan-jangan kamu melayani tapi onani jalan terus. Jangan-jangan kamu melayani tapi zina jalan terus. Jangan-jangan kamu melayani tapi masih main dua kaki ikut Tuhan. Jarang kan Gideon ngomong hari Minggu begini. Saya aja kaget bisa ngomong gitu tadi. Dalam hati saya udah keras amat omongan gue. Gak apa-apa lah, nangis lah. Daripada nanti dunia yang bikin nangis.
Lebih baik nangis di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan aku salah, aku bodoh Tuhan. Daripada kalau kamu ngelawan Tuhan, dunia yang akan hancurin kamu. Dunia akan berantakin kamu. Bertobatlah. 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 Lepaskan. Apa dosa rahasiamu? Let go and let God. Lepaskan. Setiap kita kan punya dosa kesukaan, favorit sin. Halo? Apa maksudnya favorit sin? Di situ terus jatuhnya. Di situ aja. Hah? Yang pernah nggak tahu, woy. Di situ aja. Nangis sebentar, jatuh lagi di situ. Sampai malaikat aja bikin ini, polling. Berapa lama dia jatuh lagi? Di Alkitab saudara nggak ada, Alkitab saya juga nggak ada. Yang ketiga, yang terakhir, dibayar dengan air mata. Tuhan menghendaki pertobatan sejati. Bukan sekedar pengakuan. Dalam istilah teologi ada istilah yang namanya admittance, admit dari kata admit, dan repentance. Artinya pertobatan. Apa perbedaan antara admit dan repent? Kalau admit adalah sebuah kisah pertobatan yang terjadi karena ketahuan. Halo? Contohnya apa? Akan itu bertobat karena ketahuan. Pertobatan ini terjadi karena terungkap. Pengakuan akan terjadi karena dosanya sudah ketahuan, bukan dari hati yang terus. Repent atau tobat adalah pengakuan dari hati yang dalam. Alkitab bilang Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19, karena itu sadaran bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar datang waktu, kita baca sama-sama 3-2 ya. Kelegaan dari, siapa yang mau hidupnya lega? Mau dong, tidur nyenyak mau gak? Kalau orang punya dosa sembunyi itu gak enak tidur. Betul apa betul? Makan juga gak enak, tidur juga gak enak. Karena apa? Takut. Anytime bisa apa? Meledak itu barang. Betul gak? Anytime bisa dar. Happy New Year. Betul apa tidak? Tapi kalau orang mohon maaf dalam anugerah Allah, hidup dalam pertobatan. Ledak-ledakin aja. Kalau admit, mengaku karena ketahuan. Kalau repent, sadar. Pertobatan sejati versus penyesalan duniawi. Bahwa pertobatan sejati true repentance, menyesali dosa karena sadar telah melukai hati Tuhan. Fokusnya relasi dengan Allah yang rusak dan keinginan untuk dipulihkan. Bapak Ibu Alkitab mengatakan, tapi kalau penyesalan dunia atau worldly sorrow, menyesal karena dampaknya kehilangan jabatan, aib publik, dihukum, ditinggalkan. Bukan perubahan hati, tapi rasa malu atau takut dihukum. Contoh dalam Alkitab pertobatan sejati Daud. Kita baca Mazmur 51 ayat yang keempat. Daud Suryawijaya. 3, 2, iya. Daud tidak menyebut Batsheba atau Uria dalam doanya. Ia langsung kepada Tuhan dan menyadari kesalahannya. Mazmur 51 ayat yang ke-10, Daud bilang demikian, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaulah batinku dengan roh yang teguh. Ini pertobatan sejati. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu. 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-30. Pertobatan Saul. Kita baca sama-sama. 1 Samuel 15 ayat yang ke-30. Kita baca 3, 2, 1, iya. Saul cuma takut kehilangan wibawa atau jabatan. Bukan sungguh-sungguh menyesali ketidaktaatannya. Ia meminta pengampunan Musa. Bukan pertobatan kepada Tuhan. Dia bilang, dia minta pengampunan Samuel.
Bilang, ya gue salah sih, tapi kasih hormat dong sama gue. Ya gue salah sih. Tuhan, kata Charles Spurgeon, Tuhan tidak mencari air mata karena rasa malu. Tapi air mata yang mengalir dari hati yang hancur oleh dosa. Amin. Saya suka banget kata Thomas Watson. True repentance hates the sin, not just the punishment. Pertobatan sejati membenci dosa, bukan hanya penghakimannya. Suatu hari saya melayani seorang di narapidana, di penjara. Dapat kesempatan ngomong berduaan, 4 mata. Ngomong berdua. Orang ini bilang gini sama saya. Sekarang saya pengurus di gereja, di penjara. Saya melayani. Main musik, A, B, C, D, dan sebagainya. Saya bilang, puji Tuhan Pak, mantap. Gereja ini saya nyumbang Pak Pendeta, mantap, keren. Ya, pulang. Berapa waktu lagi saya datang lagi ke penjara itu, ketemu orang yang sama. Dia ngomongin sama saya, Pak, kenapa saya sudah melayani Tuhan, kok vonis saya malah naik? Bukankah harusnya Tuhan turunin? Saya langsung lihat dia lihat saya, dan kita lihat sipir. Nah, saya ngomongin sama dia, maaf ya Pak, jangan marah sama saya. Bapak cuma menyesali efek dari dosa. Bukan dosanya. Bapak berpikir dengan melayani Tuhan, Tuhan akan kurangin. Bapak cuma cari Tuhan untuk menolong kasus Bapak. Bapak tuh bertobat karena di penjara. Coba kalau Bapak gak di penjara, jangan-jangan Bapak gak bertobat. Bapak bertobat karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan, jangan-jangan Bapak masih melakukan. Saya nggak kurang-kurangin, nggak lebih-lebihin Tuhan kasih perkataan saya. Dia bilang gini sama saya. Banyak pendeta yang datang doain saya. Cuman Bapak yang ngomong ini sama saya. Jadi menurut Pak Pendeta, saya hanya menyesali efek dari dosa. Saya bilang ya, itu yang saya tahu. Orang yang menyesali efek dari dosa sibuk sama kehilangannya. Jabatan hilang, posisi hilang, rasa malu, dan seterusnya. Orang yang menyesali dosa, dia menyesali karena hubungannya sama Tuhan terputus. Beda apa sama? Yang satu mikirin perkara dunia, yang satu mikirin hubungan sama Tuhan. Itu yang membedakan Daud sama Saul. Saul udah jelas-jelas salah, masih minta apa? Kasih hormat dong sama gua. Tapi Daud jelas-jelas salah. Daud bilang apa? Terhadap engkaulah aku bersalah. Makanya Daud dipulihkan Tuhan cepat. Makanya Saul gak pulih-pulih. Karena kenapa? Saul cuma membalut pertobatannya, tapi hatinya tidak bertobat. Daud benar-benar menyesali. Khotbah ini juga buat saya kok. Khotbah ini juga buat saya kok. Untuk apa? Untuk saya jangan hanya pakai Tuhan kau susah. Untuk saya benar-benar hidup takut akan Tuhan. Untuk saya benar-benar bertobat. Doa saya menyertai saudara. Kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan.